Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anidia Relbiwayah Pandiani. Saya dari Global Institute kelas SI 19 FBI. Saya membuat video ini untuk memenuhi UTS Part 3 saya dalam mata kuliah Big Data Analysis. Langsung saja kita mulai. Pertama, kita akan membuka uh, Anaconda-nya Jupyter melalui Anaconda Prompt. Dan perintahnya adalah seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah mengetikkan conda activate PySpark, kemudian di run, dan kemudian kita pilih lokasinya di sini, di folder yang sudah saya buat di local disk C, berisi ini. Kemudian perintah selanjutnya adalah kita langsung hubungkan dengan Jupyter Notebook, kemudian di run. Karena membutuhkan waktu yang lumayan lama di laptop saya, jadi saya langsung merunnya. Kemudian nanti setelah muncul Jupyter Notebook-nya akan menampilkan halaman seperti ini. Nah, kita buka saja lembar kerja yang sudah saya buat. Kemudian setelah dibuka akan menampilkan seperti ini. Di sini langsung saja ada soalnya. Yang pertama, carilah sebuah dataset dengan format CSV dari kaggle.com yang memiliki minimal 10 kolom dan 10.000 intens atau baris data. Nah, tadi saya sudah mencarinya di Kaggle, kemudian saya rasa menemukan data yang tepat yang memenuhi persyaratan, yaitu lebih dari 10 kolom dan memiliki lebih dari 10.000 baris. Bisa kita lihat, saya memiliki data yang banyaknya sudah lebih dari 16.000. Kemudian kita kembali ke atas lagi. Di sini ada data tentang perfilman, tapi menggunakan bahasa Spanyol. Saya pikir tidak masalah. Kemudian kita balik lagi ke sini. Langsung saja kita masuk ke perintah kedua, import library yang diperlukan dalam tugas ini. Library yang diperlukan dalam tugas ini pertama adalah mengimport PySpark-nya. Dengan menggunakan perintah ini langsung saja kita run. Dan setelah di run, kita akan merun yang selanjutnya. Kita akan menghubungkan ininya. Kemudian kita tunggu proses run-nya masih bintang hingga menjadi angka 2. Kita tunggu. Kemudian setelah selesai kita akan merun yang selanjutnya. Perintah selanjutnya kita akan mengetahui file location-nya di mana. Nah, sudah terbaca. Kemudian kita akan melihat Python versi yang kita pakai dan Spark versi yang kita pakai. Kemudian kita run. Nah, di sini menghasilkan output yaitu Python versinya ada 3.7.11. Kemudian ada Spark versionnya juga 3.0.3. Nah, yang ketiga, baca file yang didapatkan di nomor 1 dengan terlebih dahulu, kemudian mengset atribut, nama file, tipe file, apakah menggunakan header atau tidak menggunakan, apakah menggunakan inverse skema dan separator yang digunakan. Kemudian perintah file type-nya kita run. Kemudian inverse skemanya kita beri false, kita run. Karena tidak ada, terus first row is header kita jadiin true karena benar. Baris pertamanya adalah header, kita run. Dan delimiter yang saya gunakan di data tadi adalah ini, titik koma. Kemudian kita run. Dan perintah selanjutnya adalah ini, memastikan ini semua, kemudian kita run. Kita tunggu sampai proses runningnya selesai. Setelah running-nya selesai, kita akan menampilkan metadata atau skema yang digunakan. Kita print skema. Nah, di sini terdapat ID. Kita di sini ada ID sebagai string, label true, nom the film atau judul filmnya
tipenya string, kemudian waktu filmnya tipenya string, directornya string, analog camera string, genrenya string, dan ratingnya juga menggunakan string. Sinopsisnya berisi data string, kemudian quantitative playlist, persuasive assistant, excerboard, dan masih banyak lagi yang sama-sama menggunakan string semuanya. Kemudian kita bisa lihat date types-nya lebih jelas di sini, lebih terkolom gitu, tertata penjelasan string atau bukannya. Di sini semua table saya menggunakan string, dan di sini kita akan menampilkan jumlah intens dari si data yang saya dapatkan tadi. Kita run, dan di sini kita bisa menunggu. Kemudian di sini total data dari record Archivo Fields dataset adalah 254.135 data, karena memang ya di sini tuh data yang saya dapatkan cukup banyak. Terus di sini kita langsung saja ke nomor 6, tampilkan semua kolom dan berikan penjelasan data apa yang disimpan dalam setiap kolom yang digunakan. Perintahnya akan kita run. Nah, dan di sini terdapat kolom-kolom nama film, tempo film, director, genre, rating, sinopsis, dan ini menggunakan bahasa Spanyol, dan ini ada produksinya, ada hingga ada linknya. Kita bisa lihat di data sini. Nah, ini ID-nya, ID dari film itu sendiri. Nah, ini bisa digedein biar kita bisa lihat ID-nya. Kemudian ini nama-nama filmnya, ada 4 Dollar of Revenge, dia berdurasi 80-80 menit. Kemudian ini direkturnya ada James Abakzair. Terus ini tahun terbitnya 1966, dan genrenya barat komedi. Kemudian ratingnya 2,6. Sinopsisnya di sini juga bisa dibaca nih sebenarnya. Cuman karena menggunakan bahasa Spanyol dan kurang paham, jadi ya, kita bisa lihat dulu. Di sini ada kuantitatifnya semua, dan di sini sampai production design, nama-nama production desainnya juga ada, kita bisa baca di sini. Juan Alberto Soler dan sinematografi, editor, writer, ini para pendiri filmnya yang lumayan lengkap. Kemudian ini masih terusannya, dan hingga di sini kita bisa dapetin link buat nonton filmnya atau enggak buat baca sinopsisnya. Di sini ya banyak banget. Kemudian masih banyak lagi, karena di sini memang kumpulan-kumpulan untuk rekomendasi film gitu, nggak cuman film yang dari luar aja sih sebenarnya, kayaknya dari seluruh dunia. Soalnya di sini ada The Amazing World of Gumball Movie. Ini ada tahun terbitnya tapi masih kosong, kemudian tidak lengkap juga. Dan kita bisa lihat lagi ke bawah sini masih banyak banget rekomendasi film yang udah benar-benar dibikin ininya, dibikin data-data tentang filmnya. Di sini ada Explosive Action, Somewhere Beyond the Mist. Mungkin ada beberapa yang familiar, tapi ini karena tahunnya udah lama banget nggak terupdate, jadi mungkin ada yang nggak tahu juga. Terus ada Iron Man tuh, ada Iron Man, ada Iron Man, terus banyak deh yang kita bisa lihat di sana. Kita bisa lihat juga apa The Beast, Invisible, Defender, segala macam. Terus ada Planet of the Shark. Gak cuma yang genrenya trailer science, di sini pun ada yang genrenya animation gitu. Terus kita bisa lihat di sini udah lengkap banget. Masih sama, tetap ada nama-nama tim produksinya, terus ada judul yang lengkap, kemudian dengan link-link yang tersedia. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya. Pilihlah 6 kolom yang akan digunakan dalam proses selanjutnya. Simpan dalam sebuah list dengan menggunakan metode select. Pilih kolom-kolom ini. Kita langsung aja di run. Nah, di sini akan menampilkan 6 kolom.
yang kita pilih tadi, nggak semua tapi ada sedikit. Di sini ada ID-nya, ini ada namanya juga. Nama-namanya ternyata ini nggak ini ya, nggak secara rapi gitu, masih secara acak kayak gini. Masih banyak yang kebaca. Terus di sini kita cuma only showing top 20 row, 20 baris di atas. Kemudian kita akan mengecek missing value yang kita dapat dalam dataset. Jadi karena banyak banget yang kosong, kita lihat berapa missing value yang ada di dalam data ini. Nah, di sini ternyata missing value-nya banyak banget. Ada 161.483. Ternyata banyak data-data yang gak lengkap, data-data yang dilengkap gitu. Jadi banyak yang kosong kan tadi seperti yang kita lihat. Kayak ada yang gak ada judulnya, ada yang gak ada penjelasan-penjelasannya. Di sini data-datanya emang belum rapih ya, masih bolong-bolong, belum semua siap gitu. Terus kita balik lagi, kita langsung aja ke perintah selanjutnya nih. Kita tunggu. Ini masih di perintah yang sama, ngecek missing value juga. Maka kita tunggu apa yang akan dihasilkan oleh perintah ini. Nah, ternyata si nama filmnya aja yang missing value, yang ketemu missing value-nya ada 1601.483, dan di temponya ada 174.546. Kemudian di director the filmnya ada 167.506, dan di genrenya ada 163.918, dan di ratingnya juga lebih banyak ternyata karena tidak sesuai mungkin ya, tulisannya tidak sesuai dengan tipe datanya juga. Di sini ada 212, 212, 226. Kemudian yang di sini kita udah memasuki casting atau ubah tipe yang digunakan di setiap kolom sesuai dengan tipe data yang disimpan. Langsung aja perintahnya kita run. Kemudian di sini nanti kita munculnya di perintah. Nah, di sini ID-nya integer harusnya. Terus name filmnya float, tempo the filmnya string, director filmnya float, genre-nya float, dan ratingnya string. Kemudian kita akan mencoba menghapus dua kolom yang ada. Kita run dan kita run lagi. Di sini ada kita bakal menghapus si name the film dan tempo the film. Kita langsung drop kolom listnya, kita run dan kita show. Nah, ini dia hasil akhirnya. Jadi ini only showing nomor ID, director film, genre, sama rating. Ini kepanjangan mungkin ya ID-nya. Only showing, hanya menampilkan 5 teratas. Kita lihat data kita di angka 5 teratas. Ya, itu isinya ini sampai sini. Yang tadi kita hapus. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.